Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan asal-usul Sungai Rokan. Sungai Rokan yang ada di Riau. Bagaimana kisah legenda asal-usul Sungai Rokan ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Sungai Rokan sebelumnya disebut dengan Sungai Rotan, lalu menjadi Rokan, dan akhirnya menjadi Sungai Rokan yang terbagi menjadi 3 sungai besar, yaitu Sungai Rokan Kiri, Sungai Rokan Kanan, dan Sungai Sosa. Sedangkan Sungai Rokan Kanan lazim juga disebut orang dengan nama Sungai Batang Lubu. Ketiga sungai tersebut mengalir di bumi Kabupaten Rokan Hulu dan bermuara menjadi satu Sungai Rokan yang mengalir melewati daerah Kabupaten Rokan Hilir hingga ke laut. Terkait Sungai Rokan ini, ada sebuah kisah legenda yang diceritakan turun-temurun di masyarakat Riau, dan berikut adalah kisahnya. Asal-muasal terjadinya Sungai Rokan dikisahkan sebuah kejadian alam yang unik pada masa lampau di Bukit Barisan, di mana belum ada penghuni di daerah ini dan belum ada sungai besar di daerah ini. Yang ada hanya sebuah gunung atau danau. Di sekitar gunung atau danau tersebut tumbuhlah pohon-pohon besar. Di antaranya yang paling besar adalah pohon yang bernama Sialang Tonikek Kayu Kapuo. Pohon yang sangat besar yang dililit oleh serumpun rotan sogo yang juga berukuran raksasa, yaitu konon rotan itu bercabang 3 pada puncaknya. Pohon Sialang Tonikek Sialang Borotan Sogo, yang mana banyak didatangi oleh binatang aneh-aneh, sehingga keadaan pohon menjadi berat, hanya menunggu tiupan angin kencang atau kelapukan sialang ini akan tumbang. Di pangkal pohonnya kemudian terbentuk sebuah danau besar yang airnya melimpah dan mengalir mengikuti alur batangnya. Alirannya sangat panjang bagaikan rotan, sehingga disebut dengan nama Batang Rotan, dan lama-kelamaan menjadi Batang Rokan atau Sungai Rokan. Dan benar saja, pada suatu hari datanglah Gumulok Gompo atau gempa dahsyat yang menyebabkan terbelahnya Bukit Barisan menjadi 3 bagian, yang disebut dengan istilah Bukoak Bukit Nontigo, atau wilayah dari Bukit Simolombu, Bukit Cundong, dan Bukit Batu Bintang, serta tumbangnya pohon Sialang Tonikek Kayu Kapuo ke arah matahari terbit. Adapun 3 ujung pohon yang dipenuhi rotan tersebut ikut runtuh dan tenggelam menimpa danau. Akibatnya air danau pun pecah, sehingga mengalirlah air mengikuti 3 cabang pohon sialang yang runtuh tersebut yang menimpa danau. 3 aliran tersebut kemudian membentuk 3 buah sungai, yaitu yang kita kenal sekarang dengan nama Sungai Rokan Kiri, Sungai Rokan Kanan, dan Sungai Batang Sosa. Sedangkan pangkal kayu sialang sendiri juga membentuk aliran yang lebih besar dan kemudian menjadi sungai yang kita kenal dengan nama Sungai Rokan Besar yang mengalir ke daerah Rokan Hilir dan akhirnya menuju ke laut. Sungai-sungai tersebut pada awalnya disebut Sungai Rotan karena adanya batang rotan yang menimpa danau yang menjadi sumber airnya, dan lama-kelamaan penyebutannya menjadi Rokan. Dan setelah zaman terus berkembang, masyarakat Rokan menyebutnya dengan nama Sungai Rokan hingga saat ini. Di sisi lain, nama Rokan pun kemudian menjadi nama sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Rokan, yang diperkirakan berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan atau Kesultanan Rokan Empat Koto merupakan kerajaan yang berada di sekitar Batang Rokan Kiri. Kerajaan Rokan Empat Koto menguasai wilayah yang kini mencakup 3 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Rokan Empat Koto, Pendalian Empat Koto, dan juga Ujung Batu. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1340 Masehi oleh Sultan Seri Alam dari Koto Banio Tinggi. Kerajaan Rokan terletak berdampingan dengan Kerajaan Kunto Darussalam yang sama-sama terletak di kawasan Rokan Kiri.
Sedangkan di kawasan Rokan Kanan terdapat 3 kerajaan lainnya, yaitu Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah, dan Kerajaan Kepenuhan. Setelah runtuhnya Kerajaan Rokan, kini tinggal Istana Rokan, satu-satunya istana kerajaan yang tersisa di Kabupaten Rokan Hulu. Ternyata istana ini sudah berusia 200 tahun, namun masih berdiri kokoh hingga saat ini. Istana Rokan berbentuk bangunan rumah tinggi yang memiliki berbagai ukiran khas di berbagai sudut bangunan, serta dilengkapi dengan tangga dan juga selembayung di bagian atapnya. Ukiran-ukiran berbentuk naga dan juga tanaman melengkapi setiap sudut dan sisi bangunan. Makanya istana ini disebut juga dengan nama Istana Berukir Naga, karena hampir di setiap bagian sisi dari istana ini terdapat kayu yang berukiran gambar naga. Itulah kisah legenda asal-usul terbentuknya Sungai Rokan, termasuk juga 3 anak sungainya, yaitu Rokan Kiri, Sungai Batang Sosa, dan Sungai Rokan Kanan, atau sekarang dikenal juga dengan nama Sungai Batang Labu. Lebih lanjut, pada perkembangannya juga, nama Rokan dipakai untuk 2 wilayah administratif kabupaten di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan juga Kabupaten Rokan Hilir. Adapun Sungai Rokan sendiri menjadi salah satu dari 4 sungai besar yang ada di Provinsi Riau. Aliran Sungai Rokan berasal dari bilangan sungai-sungai yang berhulu di pegunungan Bukit Barisan dan juga wilayah Tapanuli bagian selatan. Bercabang-cabang, mengaliri seluruh daratan, melintasi kampung-kampung, ladang, dan juga hutan. Kemudian menyatu menjadi sungai besar yang mengalir dan bermuara ke pantai timur Sumatera menuju Selat Melaka. Sungai utama yang mengaliri Sungai Rokan diantaranya adalah Batang Lubuh atau Rokan Kanan dan juga Sungai Rokan Kiri. Selain 2 anak sungai utama, Sungai Rokan juga memiliki beberapa anak sungai kecil lainnya seperti Sungai Tapung, Sungai Dantau, Sungai Ngaso, Sungai Batang Sosa, dan Sungai Batang Kumu. Adapun terkait dengan 2 aliran utama Sungai Rokan, yaitu Sungai Rokan Kiri dan juga Sungai Rokan Kanan, juga ada sebuah kisah pada masa lampau yang juga terkait dengan asal-usul atau leluhur orang Rokan. Konon, pada zaman dahulu ada 2 orang bersaudara, yaitu Sultan Jangguik dan juga Sultan Harimau yang datang dari Selat Malaka. Keduanya menelusuri Sungai Rokan hingga ke arah hulu, dan sesampainya di Kualo Sako atau muara Sungai Rokan Kiri dan juga kanan, kedua kakak beradik ini pun terpisah. Sultan Harimau meneruskan perjalanan ke hulu Sungai Rokan sebelah kiri, sedangkan Sultan Jangguik meneruskan perjalanan ke hulu Sungai Rokan sebelah kanan. Kedua orang ini pun konon menetap di masing-masing wilayah dan kemudian melahirkan banyak keturunan, dan banyak keturunan dari keduanya yang pada akhirnya menjadi masyarakat penghuni wilayah Rokan Hulu dan juga Rokan Hilir hingga saat ini. Lebih lanjut, kemudian di Sungai Rokan juga ada mitos tentang Ombak Bono. Ya, mitos di sekitar Sungai Rokan terutama terkait dengan gelombang Bono, mengaitkannya dengan makhluk gaib atau roh. Ada kepercayaan bahwa gelombang Bono di Sungai Kampar adalah Bono jantan, sementara Bono betina berada di Sungai Rokan dekat Bagan Siapi-api. Saat pasang mati, Bono jantan pergi ke Sungai Rokan untuk bertemu dengan Bono betina. Selain itu, ada juga mitos yang menyebutkan bahwa gelombang Bono adalah wujud dari 7 setan atau 7 hantu ataupun roh anjing laut yang menunggangi air. Nah, itulah kisah legenda asal-usul Sungai Rokan dan juga terkait dengan sejarah dari Kerajaan Rokan serta awal mula lahirnya orang-orang Rokan atau leluhur orang Rokan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait dengan sejarah, legenda,
mitos, dan juga asal-usul sungai maupun gunung, baik itu yang ada di Riau maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.